Ya, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Yohanes Henry yang menyampaikan firman Allah. Silakan. Shalom, saudara-saudara, selamat pagi. Sebelum kita menyiapkan renungan firman pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, hari ini hari yang indah, di mana Engkau sudah mempersiapkan bagi kami suatu firman atau kebenaran firman-Mu yang hendak Engkau bagikan bagi kami semua. Baik aku sebagai yang Kau pakai mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, dan kami semua audien ada di sini semua adalah murid-murid-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sembunyikan kami di balik salib-Mu. Semua peralatan dan semua yang menjadi keganjilan kami taruh di bawah kaki Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang berkuasa memimpin acara dari awal hingga akhir hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara. Saya mengucap syukur ya, pada hari ini diberi kesempatan lagi untuk memberitakan firman Tuhan. Sebelum saya memberitakan firman Tuhan, saya ingin bagikan ya, bahwa selama 1 bulan sampai 2 bulan ini, kita di Indonesia ini mengalami banyak hal ya. Yang saya tahu bahwa sekarang terjadi krisis ya, ekonomi. Saya juga melihat banyak pengusaha-pengusaha yang sudah mungkin angkat tangan ya istilahnya ya, juga ada hal-hal yang mengujual aset atau bagaimana. Terus di luar negeri juga saya dengar sama, di Amerika, Eropa, ya itu bagi yang finansial ya. Yang Cina juga pertumbuhannya sangat melambat. Kedua, kita juga mendengar akan ada bencana alam, yaitu La Nina. Terus saya juga lihat di televisi, kalau setiap hari itu esnya di Antartika itu mencair 2 miliar ton sehari. Ini ditakutkan itu nanti terjadi gelombang pasang ya, dan juga kekeringan. Terus untuk hal-hal kesehatan juga dalam bulan-bulan ini kita banyak hal yang sakit ya. Saya juga sekeluarga dalam minggu lalu juga sampai sekarang masih pemulihan, masih sakit ya. Itu yang terjadi saat ini saudara di dunia ini. Nah, berdampak juga di gereja-gereja. Saya lihat memang saya nggak mengerti ya di TikTok itu, tapi saya juga tanya sama teman, dan itu ternyata betul sih. Di Amerika ada pendeta yang dipenjara karena menentang LGBT ataupun aborsi. Terus saat ini juga terjadi di Eropa, itu ada gereja yang sudah nggak pakai pendeta, tapi pakai chat AI ya, di mana itu yang bagikan firman itu bukan seorang anak manusia, tapi robot. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya bagikan untuk murid-murid-Mu yang ada di Korea ini, Tuhan. Terus saya diingatkan bahwa di Wahyu 12 itu dikatakan bahwa sepertiga bintang itu akan jatuh, terseret oleh ekornya binatang. Artinya, orang-orang yang dulunya bersinar, bisa saja suatu saat itu jatuh. Karena sudah dinubuatkan juga di Wahyu ya. Terus saya tanya, Tuhan apa? Gimana Tuhan? Ternyata Tuhan ingin kita ini belajar mengenai Yudas. Seorang Yudas Iskariot. Jadi, di dalam kehidupan Tuhan Yesus, selama dia mengajar 3,5 tahun, Tuhan Yesus pernah punya murid 120 murid. Terus dari 120 murid itu lebih dekat lagi, itu 70 murid.
yang ada di Alkitab katakan mereka berpasangan berdua-dua untuk menumpangkan tangan yang mengadakan mujizat dengan nama Tuhan. Terus dari 70 murid itu lebih mendekat lagi ke Tuhan, yaitu 12 murid. Kalau dulu pada zamannya Tuhan Yesus, saudara, antara guru dan murid itu tinggal di satu rumah, tinggal di satu tempat. Jadi saya bisa membayangkan kehidupan Yudas dan Tuhan Yesus dan 11 murid lainnya itu meremelek itu melihat Tuhan Yesus, saudara. Dan melihat mujizat yang Tuhan lakukan. Mulai dari air jadi anggur, mulai orang lumpuh berjalan, orang bisu berbicara, orang buta melek, terus mengusir orang yang kerasukan di Gerasa. Terus dia juga melihat orang yang menjamah Tuhan Yesus 12 tahun pendarahan. Banyak hal. Yudas juga melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Semua dia lihat. Ini jadi pertanyaan. Nah, kalau sudah melihat semua seperti ini, terus mendengar doa di bukit, semua yang Tuhan ngomongkan itu didengar. Lah kalau iso gak sampai destiny-nya Tuhan bagaimana? Di akhir dari ujungnya Tuhan ingin saya membaca mengenai yang 30 keping perak. Ini aneh saudara. 30 keping perak itu harga yang tidak pantas pada waktu zamannya Tuhan Yesus hidup di dunia itu. Karena pada waktu itu baik pemerintahan Roma maupun tua-tua bangsa Yahudi itu semua ingin membunuh Tuhan Yesus. Kepala Tuhan Yesus itu nggak harganya segitu. 30 keping perak itu saya buka di Google tuh hari ini harganya cuma 200.000 rupiah. Memang ada dikatakan bahwa di firman Tuhan Yudas itu mencuri uang. Tapi untuk 30 keping perak motivasinya bukan ini saudara. Saya lihat. Kalau dia mau motivasinya uang, ya dia jual aja 1.000 koin emas, saya yakin pasti ada yang mau. Nah, hal seperti ini yang mencurigakan saya. Kenapa Tuhan ya? Kalau dia dapat 1.000 koin emas ketika Tuhan Yesus diserahkan, dia pesta saudara. Ini kan enggak. Dia terima duit, ternyata gini. Tuhan ngomong, Yudas itu percaya kalau aku itu Tuhan. Banyak orang di dunia ini yang KTP-nya Kristen percaya kalau Tuhan Yesus itu Tuhan. Tapi di ujung dari hidupnya belum tentu sampai destiny. Ini yang jadi yang Tuhan ingin kita sampaikan, ya, kita dengar semuanya di sini. Karena apa? Kok bisa seperti itu? Karena Yudas ini menganggap ringan keselamatan yang daripada Tuhan. Kenapa Tuhan? Ya karena keselamatan itu cuma-cuma. Keselamatan itu anugerah. Jadi dia anggap keselamatan ini enteng. Oke lah. Saya juga pernah lihat Tuhan Yesus waktu mau dilempar sama batu, dia menghilang di tengah kerumunan. Mungkin aja kalau aku jual Tuhan Yesus, ini tidak menghormati Tuhan. Dia pasti bisa selamat. Saya tanya, Tuhan, apa ya korelasinya sama anak-anakmu zaman sekarang? Ya, ini terus terang ya saudara. Yang Tuhan ingin katakan, banyak dari anak-anak Tuhan itu ketika mengalami krisis, ya itu saya tidak tahu ya, krisis itu ada di otak sebetulnya ya saudara. Mereka ini dengan mudahnya itu menukarkan keselamatan dengan hal-hal yang menyenangkan keinginannya daging. Contoh, ya, untuk suatu proyek, misalkan di pemerintah, ya kan? Pak, KTP-mu apa Pak? Agamanya Kristen. Wah,
Raiso Pak, angel Pak. Saiki ditontok anune agamane Pak. Terus ganti saudara. Terus kedua, ada orang yang kena kasus di pengadilan. Ya sama. Gitu. Pak, KTP mu agama ini Kristen ini angel Pak. Hakim gak ada ini anu kamu. Gitu. Gantian iku Pak. Nanti gampang prosesnya. Ya hal seperti itu saudara. Nyata. Hal seperti itu. Sehingga kita nggak sadar, orang-orang Tuhan yang nggak sadar itu menjadi jatuh. Nah, pada pagi hari ini Tuhan ingin sampaikan, kalau harus bagaimana Tuhan? Menjadi seperti siapa Tuhan? Apa contohnya Tuhan? Kita harus bertindak seperti apa? Ternyata kita hierarki dari 12 murid itu ada lebih dekat lagi, yaitu ada 3 murid, namanya Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan yang paling terdekat itu adalah Yohanes. Nah, kita mulai buka pelajarannya mengenai Yohanes. Tuhan ingin kita lihat mengenai Yohanes. Kita buka di 1 Yohanes 1 ayat 1 ya. Apa yang Yohanes lakukan ini? Saya baca ya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Saya baca ulang lagi. Kami dengar, Yohanes mendengar firman Tuhan. Seperti kita juga mendengar renungan pada pagi hari ini. Oh iya. Sama-sama. Terus kedua, kami lihat dan kami saksikan. Berarti kita ke gereja, kita bisa lihat ada kesembuhan, ada mujizat yang diadakan. Iya, kami juga melihatnya itu. Kan sama, seperti yang Yudas juga lakukan. Tapi ternyata ada yang ketiga, yaitu di kami raba. Kata-kata ini sama dengan yang dikatakan Paulus di Kisah Para Rasul 17 ayat 27 ya. Kisah Para Rasul 17 ayat 27 ya. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Nah, di sini ada poinnya. Anak-anak. Saudara-saudara, poinnya itu adalah menjamah Tuhan. Seringkali kita ini pasif sama Tuhan. Kita dengar khotbah, kita baca, tapi kita tidak mau punya hati untuk menjamah Tuhan. Aktif untuk mencari Tuhan. Aktif untuk merindukan Tuhan sebetulnya. Jadi seperti robot itu akhirnya. Kalau kita nggak ada kerinduan sama Tuhan. Ya akhirnya pintar di teori. Tapi secara praktek nggak ada hubungan sama Tuhan. Lain dengan Yohanes. Contoh di Yohanes 13. Apa yang membuat istimewa ya. Yohanes 13. Ayat 23 sampai 25. Saya baca lagi ya. Yohanes 13 ayat 23 ya. Ini ketika Yesus memperingatkan Yudas ya. Karena Tuhan Yesus berkata, di antaramu ada seorang yang akan menyerahkan aku. Ini perkataan yang sensitif sekali. Ya, sehingga pada waktu itu, pertemuan itu betul-betul sunyi senyap. Gitu. Karena di antara kita ada yang menyerahkan Tuhan. Nah, di ayat 23 ini dikatakan seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya. Ini clue-nya ya, kalau dikasihinya ini di kitab Yohanes itu mengacu pada dirinya sendiri, Yohanes. Bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Ini yang saya dengar dari
versi yang lain itu bukan hanya bersandar dekat kepadanya, tapi kepala Yohanes itu bersandar di dada Tuhan Yesus. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk di dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Tuhan, siapakah itu? Jawab Tuhan, dia yang mencelupkan tangannya bersama-sama dengan aku. Saudara, ini suatu kedekatan ya. Kalau orang yang tidak dekat benar-benar dengan Tuhan tidak mungkin berani untuk memperkatakan itu, hal yang sensitif itu. Kita seringkali itu berhubungan sama Tuhan ini formalitas, melayani formalitas. Oh, tugas, oh gini, oh gitu. Padahal Yohanes melakukan lebih, saudara. Dia mengetahui kesenangan Tuhan. Dia hidup itu tidak perlu Tuhan terlalu perintah-perintah, enggak. Bergumam aja dia tahu. Nah ini juga contoh triwiranya Daud ya. Di 2 Samuel 23 ayat 15-16. Saya diingatkan ini. Ketika Daud berperang dengan bangsa Filistin, sudah capek ya. Suatu saat Daud ini bergumam. Kiranya aku dapat minum air dari sumur yang ada di Bethlehem itu, di pinggir pintu gerbang. Aneh saudara. Jenderalnya Daud ini Triwira ini tidak wadik ngomong banyak, dia ambil senjatanya, mungkin dia ambil ember juga. Saya bisa bayangkan gini, ini sudah habis perang capek, bergumam, ingin minum, ternyata dilakukan sama Triwira ini. Tidak pakai ngomong, bertiga, perang masuk, mungkin juga bangsa Filistin kaget ya. Loh, apa dia orang tiga ini? Sampai perang, anehnya ngambil air aja, ya kan? Terus keluar lagi. Dan saya yakin, Daud melihat itu pasti di Triwiranya itu ada beset kah, atau terluka kah, atau keluar darah kah. Makanya sama Daud kan air itu kan tidak diminum, saudara. Air itu dicurahkan lagi, dipersembahkan pada Tuhan. Kita di sini juga katakan, hubungan seperti ini nih hebat, saudara. Dibandingkan dengan hubungan kayak kemiliteran ya. Oh, saya nggak diperintah kok. Oh, nggak ada perintahnya gitu kok. Saya belum dapat perintah. Ini nggak perlu, saudara. Tuhan ingin apa? Kita harus tanggap. Nah, ini kita kembali lagi, ada lagi contoh yang luar biasa. Antara Maria yang dulu menyeka kaki Tuhan dengan rambutnya dengan minyak narwastu, sama saudaranya namanya Marta untuk Lazarus. Tuhan ceritakan di sini di Yohanes 11, ya kan? Ayat 21 sampai 25. Ini tentang Marta sama Tuhan Yesus. Saya menemukan clue lagi, saudara. Yohanes 11 ayat 21. Maka kata Marta kepada Tuhan. Jadi gini nih, yang ke-20. Ya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Jadi Marta pergi pada Yesus dan mendapatkannya. Ya kan? Terus yang ayat 21, Marta berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah telah memberikan padamu segala sesuatu engkau minta kepadanya. Yesus ngomong pada Marta, saudaramu akan bangkit. No expression, saudaramu akan bangkit. Marta bilang, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Lalu Yesus jawab lagi, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Ya. Ini antara Marta dengan Tuhan Yesus. Bagaimana antara Maria dengan Tuhan Yesus? Di ayat 28 Maria. Ya. Dan sesudah
ajak Marta, Tuhan, aku percaya Kau Mesias. Yohanes 11 ayat 32, ya, ayat 28 ya. Dan sudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik padanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Ini Tuhan Yesus yang ingin ketemu sama Maria. Berarti spesial Maria. Perbedaannya tadi kan Marta yang cari Tuhan, ini yang Tuhan cari Maria. Ayat 32 dikatakan, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan dia melihat dia, tersungkurlah ia Maria di depan kakinya. Ini kebiasaan seorang Maria yang Tuhan itu cinta, yaitu dia nggak bisa kalau nggak menyembah Tuhan. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti dekati. Sama kan kata-katanya dengan Marta. Maria juga mengatakan yang sama. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi datang bersamanya, maka mangsulah hatinya. Ini ya, mangsul hati ini betul-betul sedih hati Tuhan. Betul-betul ikut menangis. Tuhan tidak tahan dengan permintaan Maria. Padahal permintaan sama. Marta juga minta yang sama. Tapi dengan sikap yang berbeda. Tuhan Yesus langsung bilang, Lazarus keluar. Itu Tuhan. Tuhan, apa yang harus dibagikan hari ini? Ya banyak orang, anak-anakku itu, murid-muridku, itu mempunyai motivasi yang di luar kehendakku. Ya istilahnya, kalau sama si A ya, seperti si A. Kayak si B, seperti si B. Menyenangkan semua orang Tuhan. Ya, padahal kamu kan bukan pelawak. Ya, ini intinya tajam ya, bahwa dimanapun kita berada, kita harus membawa kemuliaan Tuhan, saudara. Apapun itu. Ya, peristiwa ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu mengenal kita, hati kita. Tapi dia juga ingin kita ini mengenal hatinya, saudara. Jangan kita ini jadi kayak macak ngombloi katanya. Ketika Tuhan Yesus bilang, kasih anak orang ini. Misalkan ya, ini ada orang yang langsung, iya Tuhan, Tuhan mau apa? Aku kasih. Gitu. Tapi ada orang yang bilang, enggak Tuhan, orang itu gini-gini. Itu yang bahaya, saudara. Jadi hati kita ini filter yang paling kuat. Sebetulnya perkenalan Tuhan ada sama kita atau tidak itu di hati kita. Melayani Tuhan itu dengan hati. Ini sama-sama 3,5 tahun, sama-sama murid, sama-sama melihat. Tapi yang satu tidak dengan hati, yang satu melayani lebih, itu dengan hati. Ini saya lihat, ya, saya ingin bagikan ya. Kemarin itu waktu ibadah onsite itu, penyembahannya itu luar biasa. Saya lihat, saya lihat kaget, saya lihat jam kok gak mari-mari, kok cek kami ya. Wih, suaranya bagus, musiknya indah, ya kan? Saya melihat ada kegerakan Tuhan di situ. Praise and worship ini kan luar biasa ya. Memang Lucifer dulu kan juga penghulu malaikat yang nomor 1 kan, karena yang mimpin praise and worship kan. Kalau malaikat perang masih di bawahnya, saudara. Makanya dia sombong. Nah, kita itu harus menyenangkan Tuhan dengan praise and worship, betul. Terus kemudian kedua, saya lihat lagi, yang isi juga luar biasa, ya kan? Profetik sekali. Dia mengatakan bahwa dari sini nanti akan ada orang-orang yang dibangkitkan Tuhan dengan luar biasa. Tuhan, saya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Ini aku Tuhan, ya, gitu ya. Ini ada yang Bapak terakhir, yang saya juga sampai terkagum-kagum atas Tuhan di tengah-tengah
sekarang kita melihat kondisi seperti ini ya, yaitu gembala kita ya, Pak Abraham Daniel, waktu membagikan kata-kata yang terakhir itu, dia sempat bilang gini, kita punya Dorea jadi berkat, namanya Dorea jadi berkat itu dari Tuhan, bukan Dorea jadi berkat. Makanya sejak saat itu saya berkomitmen tidak ambil apapun dari setiap persembahan kasih dan apapun. Oh ya, saya tahu orangnya, iya betul. Tapi mulai hari ini, itu sebenarnya sudah terjadi sebelumnya sih. Tapi mulai hari ini dia bilang, keuangan Dorea jadi berkat transparan. Saya langsung kayak, loh Tuhan, kayak kamu Tuhan. Maksudnya apa? Dia bilang, nanti keuangan ini kita bantu orang-orang yang kekurangan. Untuk gembala-gembala yang ada di tempat-tempat yang kekurangan. Kita bantu. Percaya saudara, kata-katanya dia ini, mungkin di dalam keramaian ada orang dengar atau enggak, tapi seperti mendengar kepala saya. Dan Tuhan ngomong, He is my son. Saya berterima kasih di Dorea ini ya. Saya berterima kasih sama Tuhan. Dan tidak salah saudara. Di saat-saat seperti ini ya, ada iman yang mau memberi lebih. Dikala semua orang teriak-teriak, butuh berkat. Tapi satu orang ini justru bilang, aku sudah diberkati, aku mau berkat. Ya seperti ada orang katakan, kamu tahun ini, kamu akan dapat berkat ya. Ya kan? Tapi yang dilakukannya seperti orang yang nggak dapat berkat. Betul nggak? Kita itu kebanyakan seperti itu. Tapi dalam hal ini saya lihat Tuhan luar biasa. Saya juga mau bagikan ya. Ini ada pengusaha yang sangat terkenal ya, yang punyanya Sinar Mas, itu Pak Eka Cipta Wijaya. Dia cerita, saya sekilas saja saya katakan. Dia cerita, dia itu orang yang jatuh bangun bangkrut bolak-balik saudara. Dia pernah kaya secara mendadak, ya, datang ke tempat orang, sabtanya bukakan dia pakai mobilnya dia baru. Dalam waktu singkat, dia bangkrut, naik sepeda panjang. Orang yang bukakan pintu loh sama dia, tak mau lihat dia. Sampai dia bilang, kamu ya. Gitu. Dia jatuh bangun. Unstoppable. Dia usaha terus, dia coba terus. Sampai suatu ketika, dia bilang gini, aku sekarang sudah nggak mungkin jatuh lagi. Jatuh bangkrut lagi, karena sudah terlalu besar. Bapak tahu, Ibu, saudara tahu, dia 19 kali jatuh bangkrut. Mentalnya dia memang jadi seorang konglomerat itu. Banyak di antara kita, ketika dapat terjangan sedikit, waduh, mental jatuh. Terus seolah-olah menyalahkan Tuhan. Tuhan bilang sama saya, aku ini Allah yang adil. Adilku ini bukan sama rasa sama rata. Bukan. Adilnya Tuhan itu gini saudara. Seperti arus listrik. Kalau ada orang colok listriknya, lampunya, dia 5 watt, ya keluarnya 5 watt. Kalau ada yang coloknya 100 watt, ya dia keluarnya coloknya 100 watt. Kalau ada yang 1000 watt, ya dia sinarnya 1000 watt. Terus jangan sampai yang 100 watt lu bilang gini, loh Tuhan, kok pilih kasih? Itu lo terangnya 1000 watt kayak gitu, aku lo cuma 100 watt. Terus yang 5 watt bilang sama Tuhan, Tuhan itu kok 100 watt kok terangnya kayak 100 watt. Sedangkan aku kok redup. Kembali saudara, kepercayaanmu sama Tuhan itu 5 watt atau 100 watt atau 1000 watt. Itu. Dimana engkau menghargai Tuhanmu, di situ Tuhan melakukan yang sama. Itu yang dinamakan keadilan. Satu ya. Nanti kita balik lagi.
Yohanes itu adalah orang yang mengerti hatinya Tuhan, melebihi sekedar liturgi ya. Kedua, untuk mencepat waktu ya, Yohanes itu adalah murid yang setia, saudara. Yaitu dia satu-satunya murid yang berada di dekat Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus disalib. Murid yang lainnya melarikan diri semua. Dia bersama dengan ibunya Tuhan Yesus Maria. Nah, itu ada momen khusus yang dimana Tuhan Yesus itu sangat mencintai ibunya. Itu ada momen khusus yang dimana dia bilang, hai murid, hai anak, inilah ibumu, hai ibu, inilah anak. Dia menyerahkan pemeliharaan ibunya pada Yohanes. Bukan, Tuhan Yesus punya saudara kandung, saudara. Tapi kalau bukan penting, Tuhan Yesus tidak mungkin ngomong. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa Yohanes ini setia. Seringkali kita nih mengajak kita nih tanda petik setia sama Tuhan. Karena tujuan kita kah? Atau karena memang kita setia sama Tuhan? Ya, hari-hari ini adalah hari-hari ujian, saudara. Kalau kita dalam kondisi krisis atau apapun, ya hari-hari ini kita ini diuji. Bersukacitalah. Tetap. Oh, maaf ya. Halo? Halo? Iya Pak, iya. Sudah. Iya, Dengar, Pak. sorry. Yang ketiga, ya, di Yohanes 20 ayat 7 sampai 9. Yohanes 20 ayat 7 sampai 9. Ini pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Waktu itu, murid-murid itu berasumsi tidak ada orang bangkit dari kematian. Pasti diculik mayatnya. Sudah tergulung. Maka masuklah juga murid-murid yang lain yang terlebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Kata-kata ini mengisyaratkan gini. Yohanes itu tahu kebiasaan Tuhan Yesus. Cara dia menggulung, cara dia menaruh barang-barang. Ya, jaringannya mungkin hilang lagi. Iya, kita tunggu aja. Oh, maaf ya. Internet tuh masalah, tapi tidak apa-apa. Kita dengar semua. Iya, iya Pak. Silakan lanjut lagi Pak. Dengar Pak. Jadi Yohanes adalah murid yang mengetahui detailnya Tuhan Yesus. Ya, intinya kita juga sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya harus punya me time, kata Pastor Hesti. Me time sama Tuhan. Selidiki Tuhanmu. Me time. Itu nanti kita akan menjadi pribadi yang berbeda. Yang keempat, ya waktu di Tiberias, di Danau Tiberias, di Yohanes 21 ayat 4-7, ya dikatakan gini, Tuhan Yesus itu bakar kayu, ya kan? Terus Tuhan Yesus katakan, hei anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk? Kan? Kata mereka tidak ada. Biasalah, mereka tidak dapat apa-apa. Terus Tuhan Yesus mengatakan, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu.
lalu mereka menebarkannya. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata pada Petrus, itu Tuhan. Artinya apa, saudara? Jadilah murid anak yang pertama kali bisa menanggap kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Punyalah hati yang betul-betul peka. Mungkin saya pernah dengar ada orang katakan, kalau kehadiran Tuhan itu ada bau khasnya. Ada bagaimana? Nah, itu loh, saudara. Kita harus membangun hubungan itu sampai kita tuh bisa memang menjamah Tuhan, merasakan Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam semuanya ini, Yohanes adalah satu-satunya murid yang diizinkan Tuhan mengalami tidak mati pada waktu penganiayaan. Dan diizinkan Tuhan diberi kehormatan untuk menuliskan kitab penutup, saudara, dalam Alkitab, yaitu kitab Wahyu. Ya. Apa yang kita menjadikan pelajaran pada hari ini, sebetulnya Tuhan ingin katakan pada kita semua. Nah, krisis, enggak krisis, apapun di dunia ini, Tuhan tetap pegang peranan. Seperti Daniel, dia ada di 4 kerajaan. Nebukadnezar, Raja Belshazzar, Darius, dan Kores. Tapi dia tetap di sebelahnya raja semua. Beda bahasa, beda kultur, beda apapun semua. Sama. Kalau kita bersama Tuhan, kita ini seperti burung Raja Walid. Saudara, jangan takut. Kelihatannya mengerikan. Ono tagihan iki, ono ngini, ono ngono. Ini ada yang sakit. Percayalah, serahkan sama Tuhan. Doa. Ayo, me time mau lagi sama Tuhan. Jangan sia-siakan. Hidup ini cuma sementara. Gitu. Senangkan hati Tuhan. Paling kalau bukan kita yang menikmati ya, mungkin anak kita yang menikmati bisa jadi kan. Tapi semua itu kan di dalam ranahnya Tuhan. Kita nggak keluar dari kasih setia Tuhan. Jangan melampaui seperti itu. Yudas. Dia sudah melihat kasih karunia Tuhan. Dia melihat penyertaan Tuhan. Jelalah. Dia tidak menghormati Tuhan. Ya. Pesan Tuhan hari ini, cintai aku, nak. Karena aku mencintaimu lebih dahulu. Percayalah pada aku, Tuhan bilang. Mengenai kehidupanmu, kehidupanku, kehidupan kita semua. Selama kita 30 murid di sini, ini murid. Itu ada dalam mata Tuhan. Jangan khawatir. Sehelai rambutmu tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Itu janji Tuhan. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan Pak Nando. Iya, puji Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, terima kasih banyak Pak Yohanes Henry untuk firman Allah yang sudah disampaikan pagi hari ini. Sangat memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberkati Pak Yohanes Henry bersama keluarga dan juga pelayanan yang bisa pekerjaan yang diberkati Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan pengumuman untuk kita semua. Seperti biasa, Senin, Rabu, dan Jumat kita ada ibadah Zoom. Ya, hari Selasa ibadah doa malam. Yang sudah biasa mengikuti pasti sudah tahu ya jam-jamnya ya. Jam berapa saja ya di hari Senin, Rabu, Jumat. Seperti biasa jam 8 pagi ya. Kalau doa malam biasanya jam 7 ya. Ya, puji Tuhan. Dan mengingatkan kembali untuk ibadah anniversary Dorea Ministry yang ke-14 akan dilaksanakan tanggal 29 ya di Gedung Rock Ambassador Surabaya. Puji Tuhan. Mungkin ada dari Pak Abraham atau Bu Hesti mau menambahkan pengumuman, silakan. Dari saya belum ada Pak, masih sama. Oke.